Oke, oke. Katanya Zakir Naik ini pinter, katanya Zakir Naik ini bukan orang ikhlas ini. Ini bukan orang ikhlas. Ya, iya, iya, iya. Ini bukan orang ikhlas dan ini ada muatan politik. Saya Iya. tidak tahu dan saya curiga sama dengan orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Ini dari channel YouTube Arah Kebenaran ya. Ini diupload sekitar Januari tanggal 13, sekitar 2 hari yang lalu berarti ini ya. Dengan judul Yusuf Mansur dan Jody Warung Steak mau menipu Zakir Naik, tanda tanya gitu. Ini di sini kita akan bersama-sama menyimak ya. Dari video yang saya lihat ini sepertinya ini memang suara Pak Darso Arif ya, wawancara dengan salah seorang yang mengaku pernah mengaku menjadi panitia untuk kedatangan Zakir Naik ke Indonesia 2017 lalu ya. Dan di sini dia menceritakan kaitannya dengan Yusuf Mansur gitu. Namun sebelum kita menyimak videonya, ini ada beberapa tweet di lini masa Twitter yang ada di beranda saya hari ini. Ini dari Cat Bishop @nugrol. Dia kutip tweetnya Bang Boy ya, @bangboy033. Benar-benar ajaib. Ini judul beritanya, keajaiban sedekah Yusuf Mansur. Jemaah datang naik mobil, pulang ngojek. Terus ini ada dari Ali Syarif, @Ali Syarif. Ajaran doa mukjizatnya lenyap. Ini captionnya. Dia kutip berita dari fusilatnews.com. Yusuf Mansur digugat Rp 98 triliun. Ini juga dari Jabrek_Yuda. Kalau 200-an orang versus 1 orang, kira-kira mana yang benar? Tanda tanya. m.solopos.com, dia kutip berita m.solopos.com ya. Yusuf Mansur mengaku bayar 23 miliar. Investor batubara dia bohong. Nah, di sini nanti silakan kawan-kawan searching aja ya. Di Twitter juga bisa kawan-kawan searching, ketik saja di pencarian itu dengan nama Yusuf Mansur gitu. Akan muncul semua berita-beritanya dan statement-statement di lini masa Twitter ya. Ini dari @maspiu aja. Sidang gugatan Wan Prestasi dalam kurung ingkar janji. Yusuf Mansur tidak hadir. Ini dia kutip dari berita portal islam.id ya. Oke, seperti itu saja. Nanti kita akan lanjut ke video wawancara Pak Darso dengan seseorang di Australia sana ya. Di mana orang ini mengaku menjadi panitia Zakir Naik waktu beliau Zakir Naik ke Indonesia 2017 lalu. Di mana di sini Yusuf Mansur meminta bertemu dengan Zakir Naik, dan kemudian beliau Yusuf Mansur meminta agar pertemuannya itu tidak ada orang lain kecuali mereka itu, yaitu Yusuf Mansur, Zakir Naik dan Jody di sini ya, dalam hal ini ya. Ini menurut pengakuan Bapak dalam video ini ya, video wawancara ini ya. Namun begitu keesokan harinya ketika si Ustadz Zakir Naik ini ditanya oleh panitia, apa yang dikatakan, apa yang diberitahukan oleh Yusuf Mansur kepada Anda gitu, Zakir Naik kemudian mengatakan bahwa dia akan disedekahkan atau diberikan sejumlah uang asal beliau Zakir Naik mau memberikan waktu kepada Yusuf Mansur untuk menggalang sedekah di acara di ceramahnya dia gitu, di mana ya teman-teman sudah tahu sendirilah banyaknya jamaah yang hadir jika Zakir Naik itu mengadakan ceramah akbar gitu, tablik akbar gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja simak bersama-sama video dari channel YouTube Arah Kebenaran ini ya. Saya ambil di sana, saya kutip di sana, ini kita simak bersama. Yusuf Mansur dan Jody Brotosuseno Warung Steak diduga bekerja sama untuk mengumpulkan sedekah pada acara Dr. Zakir Naik di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang I.O. acara yang mengurus ceramah Dr. Zakir Naik di Indonesia. Iya. Bisnya
Ya. Si Yusuf Mansur menghubungi panitia, Ya. waktu itu ingin bertemu dengan Zakir Naik Ya. dan ingin membantu dalam pendanaan. Ya. Udah pada waktu itu ditentukan kira-kira jam 4 sore Ustadz. Ya. Nah, pada waktu itu kita, Ana, Zakir Naik, beberapa panitia lagi di atas nunggu Yusuf Mansur. Datang ini Yusuf Mansur. Ya. Datang foto dengan saya. Halo, gimana Beb? Sehat? Ya. Udah ngobrol panjang lebar. Dan anak ketemu Yusuf Mansur ini 2 kali Ustadz. Ya. Pertama di tempat itu, kedua di Wadi Mubarok. Karena anak saya dulu saya taruh di Wadi Mubarok habis Quran. Ya. Karena Yusuf Mansur kan teman dekat pengasuh pondok Wadi Mubarok yang di Cisarua. Ya. Nah, udah di situ akhirnya setelah temennya datang ini yang punya ini masuklah ke dalam ruangan bersama kami dengan Zakir Ya kan Naik. naik, ya. Nah, setelah ketemu si Yusuf Mansur bilang, maaf, Ya. saya tidak mau ada seorang pun di sini di ruangan ini, Ya. kecuali Zakir Naik, saya dan si pemilik stick ini siapa namanya? Jody Brotoseno. Ya, nggak tahu selalu. Anak muda, masih muda. Iya, Jody Brotoseno. Nah, udah ditutup lah sama Zakir Naik. Dia datang sama istrinya tuh si Judi ini. Jody, ya. Ditutup kira-kira 1 jam, keluar, terus mereka pulang nih berdua. Iya. Ah udah, kita nggak nanya Ya. Zakir Naiknya masuk ke dalam kamar, kita ngadakan acara besoknya. Ya. Pada waktu kita sarapan, ditanya sama kita, Ya. dokter, ditanya, saya yang nanya selanjutnya, Yusuf Mansur ask you to do. Ya. Kamu ditanya apa sama Yusuf Mansur? Oh ya, dia mau nyumbang saya dalam jumlah besar, tapi dia minta waktu di acara di Bekasi ini saya disuruh ngumpulin uang untuk sodako. Allah Karim. Zakir Naiknya nggak mau. Allah Karim. Iya. Zakir Naiknya langsung menolak Ustadz. Dia bilang, untuk apa sodako? Dia bilang, iya, saya akan bantu kamu keperluan uang berapa, tapi saya minta nanti kamu dokter meminta uang dari masyarakat. Waktu itu puluhan ribu Ustadz. Tiket aja kita jual 20.000 habis dalam waktu, kan free waktu itu. Iya, betul. 20.000 habis dalam waktu 1 jam kok Ustadz. Nah, anak kan jadi panitianya, anak kan di depannya Zakir Naik itu, anak nggak ngeliat lagi Yusuf Mansur setelah ditolak sama Zakir Naik. Iya. Masya Allah. Kurang Iya, di sini ya jelas sekali ya kalau teman-teman dengar IO dari Zakir Naik waktu Zakir Naik Indonesia ini mengatakan bahwa ya Yusuf Mansur berkata seperti itu gitu, mengatakan kepada Zakir Naik akan memenuhi kebutuhan Zakir Naik asal Zakir Naik kemudian memberikan waktu kepada Yusuf Mansur dalam acara tablik akbar dia di Indonesia untuk menggalang sedekah. Namun di sini Zakir Naik menolak ya. Zakir Naik juga bukan orang sembarangan gitu. Zakir Naik itu ya orang cerdas. Ya termasuk ulama internasional lah. Nggak mungkin beliau asal aja gitu tanpa mengetahui alasan yang mendasar gitu. Ya kalau tidak jelas ngapain gitu. Dan di sini Zakir Naik kemudian menolak apa yang kemudian diminta oleh Yusuf Mansur gitu. Ini anak kasih foto anak sama Yusuf. Boleh. Waktu itu di hotel ini. Itu foto ini pas acara itu ya, Ini di hotel. Iya. Ini acara di hotel. Masya Ini Allah. acara di hotel. Jadi kita nunggu si Yudi ini datang. Ini sebentar nih, anak kasih foto Masya anak dengan Allah. Yusuf Mansur. Iya. Zakir Naik peka Ustadz. Iya. Zakir Naik sangat peka. Jadi waktu tanya, kamu mau bantu saya, tapi kamu nyuruh saya untuk mintain sodako, kebayang nggak kalau Zakir Naik ini bukan orang pinter Ustadz? Iya. Sampai ke situ ya Allah ya Robi. Oh, antum kalau mau ngomong masalah ini nggak apa-apa, tapi Ustadz, Ana ini kan warga negara Australia, Ustadz. Ana bukan warga negara Indonesia lagi. Jadi foto Ana jangan di ini, karena ini kan cebong, Ustadz. Yusuf Mansur ini kan cebong akut ini.
Iya. Enggak, sekarang sudah nggak ada. Sudah nggak ada rivalitas cebong kampret itu, udah nggak ada lagi sekarang. Udah nggak ada lagi. Bahwa ada yang mau menyeret-nyeret situ sudah nggak ampuh lagi gitu. Nih, Ya benar ya apa yang dikatakan oleh Pak Darso dalam video ini, bahwa dalam upaya kita membongkar, upaya saya pribadi juga membuka kasus ini selebar-lebarnya, ya tidak ada unsur politik dalam. Ngapain gitu, nggak ada. Apalagi saya sejak dulu juga tidak pernah gitu yang sepakat dengan istilah cebong kampret, kadrun, togok, apalah itu, dengan bahasa-bahasa seperti itu gitu, hate speech seperti itu gitu. Saya nggak pernah sepakat dari dulu juga, karena ya ketika kita sudah ngejas saudara kita itu cebong, ketika kita sudah ngejas saudara kita sebangsa setanah air ya kampret, maka ya dia apapun yang dia katakan ya dia berseberangan dengan kita gitu. Kita dengan ngejas seperti itu ya kita akhirnya tertutup gitu. Tertutup untuk kemudian melihat satu masalah itu ya dengan pikiran terbuka gitu. Jadi apalagi dalam hal ini ya sama sekali tidak ada. Jadi ketika ini mau diseret-seret ke arah politik gitu, karena pemerintah atau apapun itu yang tidak ada urusan gitu, tidak ada urusan. Ini masalah dugaan penipuan ya di sini ya, nggak ada urusannya sama politik gitu. Ketika ada yang mau menyeret-nyeret ke arah politik ya, saya yakin, saya bisa pastikan tujuannya ya untuk mengaburkan masalah intinya gitu, masalah utamanya gitu. Ya apalagi kalau bukan dugaan penipuan gitu, yang merugikan banyak korban. nih, anak kasih foto anak dengan beliau. Oke. Udah masuk ke WhatsApp antum tuh. Oke. Sip. Waktu kejadian dulu itu. Oke. Di Hotel Horizon tuh ada, di Hotel Horizon. Hotel Horizon Bekasi ya, dekat dengan stadion itu. Dengan lapangan itu ya. Iya. Ini pada waktu acara itu, ini ada acaranya. Cuma apa namanya, itu orangnya pintar kalau ngomong, tapi kalau orang yang bodoh dikelabui mudah Ustaz. Tapi kalau kita orang bisnis, lihat dari cara bicaranya, kita gampang untuk ngelihat bahwa ini orang bohong, itu mudah sekali Ustaz. Betul. Ini mudah sekali orang dikasih ini. Iya. Dikasih pembodohan itu Ustaz. Betul. Yusuf Ini Mansur sendiri menurut antum kena nggak Ustaz dia Ustaz? gimana? Menurut antum bisa kena nggak dia ini Ustaz? Bahwa dia sudah mempersiapkan sepak terjang itu, dia sudah siapkan dari awal bahwa konsekuensinya seperti apa, dia sudah siapkan. Tapi sepandai-pandainya dia juga satu waktu dia akan jatuh juga. Contohnya batu bara yang selama ini dia merasa aman, mudah-mudahan ini enggak, karena ada celah hukum yang bisa teman-teman lawyer itu bisa bedah di situ. Ternyata dalam PT itu dia sebagai komisaris utamanya. Selama ini kan orang nggak tahu gitu, dan bahkan para korban sendiri nggak tahu bahwa PT itu ada. PT yang pertama kali diajak ke situ untuk diajak orang-orang untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening PT yang awalnya disangka fiktif, ternyata benar PT itu ada. Itu. Yang lainnya ya memang kayak patungan usaha gitu, memang dari awal dia sudah siapkan bahwa akan ada konsekuensi seperti ini, sehingga dia sudah siapkan kelemahan-kelemahan, memanfaatkan kelemahan-kelemahan daripada para investor. Pintar dia, tapi tidak semua dia bisa berkelit, insya Allah gitu. Kalau dia dan antum saling kenal dari dulu atau gimana? Anak kenal beliau waktu itu di Wadi Mubarak. Anak saya kan 4 Ustaz di sini. Iya. Tapi waktu mereka mulai kelas 6 SD, anak taruh di Wadi Mubarak. Iya. Jadi apa namanya? Jadi beliau ngasih mobil ke Wadi Mubarak juga, ke Ustadz Didik namanya, yang pemimpin Wadi Mubarak, dikasih mobil sama Yusuf Mansur Mazda. Mazda nggak tahu mobilnya siapa itu, tahu-tahu dikasih. Ya, Ustadz Didik kan pernah datang ke Melbourne 2 kali pada waktu Ramadan. Datengin Ustadz Didik, ini lulusan Madinah beliau. Iya. Beliau pernah naik mobil sama anak ini, dikasih Yusuf Mansur bin. Ya nggak mau dikasih, luar biasa Kak Ustadz.
Nggak, dia Nggak tahu tahu. mobilnya siapa itu, pasti mobilnya orang yang ngasih dikasih. Pasti. Dia kok bisa sampai ke sana ya berpikirnya ya. Dr. Zakir Naik itu kan banyak penggemarnya. Pasti dia berceramah banyak orang, apalagi di stadion kayak gitu kan. Sampai ke sana dia berpikirnya nih. Oh iya Ustaz, itu jadi pada waktu pembicaraan di dalam itu katanya Dr. Zakir, Iya. si Yusuf Mansur sama si siapa Jody betul. Iya. Jody dia bilang saya akan ngasih, tapi dia minta jadi setiap Zakir Naik ceramah, Iya. dia setiap bukan di Bekasi aja ya, Iya. dimanapun dia ceramah, dia minta untuk Yusuf Mansur dikasih ruang dan waktu. Untuk mengumpulkan sedekah. Untuk kebayang nggak antum kalau satu stadion Bekasi itu ngasih uang? Kebayang nggak antum? Wow, ternyata bukan cuma jadi ternyata permintaan Yusuf Mansur pada waktu itu kepada Zakir Naik bukan cuma di Bekasi ya, bukan cuma di takblik akbarnya pada waktu itu ya. Ternyata dalam pengakuan mantan IO dari Zakir Naik waktu Zakir Naik ke Indonesia ini ya, di setiap luar biasa cerdasnya melihat peluangnya. Di setiap kan waktu Zakir Naik ke Indonesia itu ya kayak semacam tour ya, jadi beberapa titik ya di beberapa provinsi di Indonesia dia wawancara ya, termasuk di Jogja juga waktu itu ya sempat diadakan di UMY kalau nggak salah, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi dalam video ini menurut pengakuan bapak ini, di situ Yusuf Mansur meminta untuk diberi ruang dan waktu di setiap ceramah Zakir Naik selama berada di Indonesia. Luar biasa. Oke. Katanya Zakir Naik ini pinter, katanya Zakir Naik ini bukan orang ikhlas. Ini bukan orang ikhlas. Iya. Ini bukan orang ikhlas dan ini ada muatan politik. Saya tidak tahu dan saya curiga sama dengan orang ini. Wah, oke. Ini informasi yang bagus sekali nih. Luar biasa informasinya nih. Nih, itu lihat tuh orang segitu banyaknya Ustadz. Waktu itu lihat tuh, anak sebagai panitia penuh. Iya. Ini masalah Yusuf Mansur ini golim, ini orang harus betul-betul ya itu Ustadz, katanya Ali bin Abi Thalib Ustadz Iya. radhiyallahu anhu. Ya. Ali bin Abi Thalib tuh di salah satu bukunya mengatakan, sungguh tuh ada dua golongan manusia yang saya tidak sanggup memikulnya. Iya. Seolah-olah punggung saya patah untuk memikulnya, yaitu siapa? Alimun muta'atik dan jahilun mutanasik. Orang alim Yaitu yang orang alim yang jahat dan Iya. orang bodoh yang beribadah. gitu ya. Iya. Iya kan? Orang alim yang jahat dan ya, orang sekarang bodoh. ada di Indonesia ini sekarang. Iya. Orang alim yang jahat dan orang bodoh yang beribadah. Orang alimun muta'atik dan jahilun mutanasik, yaitu orang alim yang jahat. Jadi orang alim tapi menjual ayat Ustadz ya, Iya. kayak si Yusuf Mansur, kayak ulama-ulama suf yang ada ini. Iya. Dan jahilun mutanasik, yaitu orang jahil, orang bodoh yang beribadah. Iya. Jadi apa yang disuruh oleh ustadznya itu, yang alimun muta'atik itu Iya. dilakukan sama yang jahilun mutanasik. Asik. Iya. Ya orang bodoh yang rakyat yang beribadah. Iya. Itu kata-kata Ali ya, Pak Ustadz ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sungguh punggung saya patah untuk memikul dua jenis golongan manusia yang saya tidak sanggup memikulnya, katanya Ali bin Abi Thalib. Iya. Yaitu alimun muta'atik dan jahilun mutanasik. Iya. Orang alim yang jahat, Alimun muta'atik dan jahilun mutanasik. orang alim yang jahat dan orang bodoh yang beribadah. Orang bodoh yang beribadah. Iya. Iya. Jadi orang bodoh yang beribadah ini ngikutin dari orang-orang alim yang jahat. Jadi orang alim-alim yang jahat bilang, tanda kutip, oh udah kamu beribadah aja, apa sodako, nggak usah sholat, nggak usah ini, yo diikutin sama yang itu. Iya. Syukron kesir Nisa, Ana malam ini dapat banyak informasi dan pencerahan ini, Pak Ustadz. Sama-sama Ustadz, Ana terima kasih. Aku harus datang ke Melbourne nih. Insya Allah. Ana yang datengin antum nanti ke sini Ustadz. Insya Allah.
Insya Allah. Amin, 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 amin. Ini sekolah Muhammadiyah baru buka. Betul, Ustaz. betul, betul, betul. Alhamdulillah mulai 1 Januari beroperasi di sini. Betul, betul, betul. Informasinya baru beberapa hari yang lalu beredar. Itu. Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Amin, Masya anak Allah. bisa sampaikan Itu- Muhammad. Insya Allah. Amin, amin, amin. Amin, amin. Ya udah Ustaz, selamat berjuang. Iya, Insya iya, Allah, sudah. Ustaz, ya. Jazakallah ya Ustaz. Pak. Ya, oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah video berdurasi kurang lebih 12 menit ya, wawancara Pak Darso Arif dengan salah seorang di Melbourne sana ya, dimana dia mengaku pernah menjadi I.O. Zakir Naik waktu Zakir Naik ke Indonesia. Dan saya suka pesan terakhir dari beliau, mengutip kata-kata bijak dari Ali bin Abi Thalib ya, salah satu Khulafaur Rasyidin ya, sahabat Rasulullah ya, sepupu Rasulullah juga, dimana di situ Ali bin Abi Thalib mengatakan ya, dua orang ya yang menyulitkan ya di akhir zaman itu ya, orang alim yang jahat dan orang bodoh yang beribadah gitu. Yang saya garis bawah itu ya orang bodoh yang beribadah gitu ya. Banyak ya, kita sudah jelaskan sampai berbusa ya, bahwa ulama akhir zaman itu terbagi atas dua, ulama su dan ulama rabbani. Ulama yang berada di jalan perjuangan membela kebenaran, dan ulama jahat gitu, ulama su, ulama sesat, tapi mereka tidak pernah paham gitu. Kita di sini juga tidak kemudian merendahkan ustadz atau bagaimana. Ya saya pribadi mencintai ulama, mencintai ustadz, mencintai habaib. Apalagi yang tersisa dari kita itu. Dosa sudah banyak selain mencintai ulama gitu. Orang-orang seperti saya ini maksudnya gitu. Di channel-channel, di video-video kami sebelumnya juga, Cahaya Islam sebelumnya juga, kita mengupload ceramah-ceramah dari berbagai ustadz gitu. Bukan kemudian dengan dasar itu kita kemudian tutup mata dari apa yang dilakukan oleh mereka gitu. Ya ketika mereka salah ya kita kritik lah. Dan kita juga melihat apakah ini sudah layak dipublikasikan atau tidak. Ya kasus yang bersangkutan dengan Yusuf Mansur ini ya sudah dari sejak 2012 kawan. Sudah lama gitu. Jadi ketika kalian menjatuhi ghibah, fitnah, segala macam, dasarnya apa? Dasarnya di mana? Ada salah satu komentar di video saya gitu, mengatakan bahwa Fir'aun diceritakan agar orang paham. Ya memang betul. Saya sepakat dengan bahasa itu. Ya ini kita angkat biar orang tahu gitu. Biar orang paham, karena kasus ini sudah lama gitu. Seandainya pihak Yusuf Mansur punya itikat baik, ingin benar-benar meng-clearkan masalahnya, se-clear-clearnya, sedetail, benar-benar selesai sampai ke akar-akarnya, dan kemudian tidak membuat hal yang sama, saya yakin masalah ini tidak sampai ke media gitu. Mungkin ini hanya Allah yang tahu, tapi kita bisa mengira-ngira mungkin Allah membuka ini karena mungkin sudah terlalu lama gitu, sudah terlalu panjang. Bayangin sejak 2012 ada Pak Mukorobin di sana, ada Ibu Surati, yang terakhir kita wawancara itu ada Ibu Tugi, di mana dia salah satu member Pytrend Titanium senilai 10 juta gitu. Namun sampai hari ini tidak mendapatkan titik terang, tidak menemukan titik terang bagaimana kemudian haknya itu dikembalikan, apa bagaimana lah. Dapat untung kah, usahanya rugi apa bagaimana, tidak ada informasi. Mereka bilang ya tidak bisa dihubungi. Ya terus mau bagaimana? Kita mau mendiamkan masalah-masalah seperti ini hanya karena ada embel-embel ustadz gitu. Terus kalau sudah ada kata ustadz kemudian sudah paling benar gitu. Bukankah kita diberitahu oleh Allah bahwa yang maksum itu Rasulullah? Saya pikir itu ada maksudnya gitu, bahwa selain Rasulullah artinya bisa kita kritik gitu, artinya bisa saja melakukan kesalahan gitu, karena hanya Rasulullah yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selain Rasulullah ya tidak. Tolong kita berpikir lah di sini, kita berpikir yang jernih lah di sini, karena kalau misalkan hal-hal seperti ini kita biarkan, maka kedepannya tidak menutup kemungkinan akan banyak orang-orang yang menggunakan kata ustadz ini untuk menipu orang gitu. Ya saya tidak berbicara masalah ini ya, ini untuk kedepannya gitu, untuk menjaga-jaga kedepannya. Ya kita harus kritis lah jadi umat juga, jangan asal menerima mentah-mentah, menelan bulat-bulat apa yang diajarkan gitu. Sejahil-jahilianya kita ya, kita juga harus pakai logika lah. Kita harus bisa nalar lah apa yang dikasih ke kita gitu. Ya mungkin seperti itu saja kawan. Cukup sekian dari saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.